Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kunta Lupiah dengan NIM 2314014 akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Adaptasi Teks Turat sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab. Apa sih turat itu? Yaitu definisi umumnya adalah warisan intelektual ulama masa lampau yang sering disebut sebagai kitab kuning, yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman klasik. Dalam basis linguistik yaitu menggunakan bahasa klasik atau fusha yang bersifat standar, mendalam, dan juga memiliki struktur gramatikal yang sangat kaya. Kemudian dalam implementasi sistemnya itu menjadi sebuah kurikulum utama dan rujukan otoritatif dalam sistem pendidikan pesantren untuk menjaga transmisi keilmuan yang bersambung. Selanjutnya itu adalah 5 pilar karakteristik turat. Yang pertama yaitu turat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai landasan utamanya. Kemudian yang kedua yaitu ditulis oleh para mujtahid terkemuka dengan otoritas intelektual yang tinggi. Ketiga yaitu mencangkup berbagai disiplin ilmu keislaman secara komprehensif. Yang keempat yaitu menggunakan metodologi pembelajaran khas tradisi pesantren. Kemudian yang kelima adalah menggunakan struktur bahasa Arab klasik yang kaya dan mendalam. Selanjutnya itu jenis-jenis turat. Yang pertama itu adalah turat adabi. Turat adabi itu sastra, prosa, dan puisi. Dalam ilmu kebahasaannya adalah nahu, sorof, dan balago. Kemudian dalam kajian keagamaannya adalah tafsir, hadis, dan fikih. Selanjutnya itu adalah turat ilmi. Turat ilmi dalam sains dasar itu adalah matematika dan fisika. Kemudian dalam ilmu kedokteran atau atib itu adalah ilmu kedokteran. Kemudian itu adalah dalam astronominya adalah ilmu falak dan geografi. Kandungan religiutas atau sastra, observasi empiris. Pentingnya klasifikasi adalah kategorisasi ini krusial untuk menentukan metodologi adaptasi dan pemilihan bahan ajar yang tepat bagi audiens modern ini. Kemudian fondasi linguistik adalah nahu dan sorof. Kunci utama membuka gerbang intelektual turas adalah alur kerja fisiologis nahu dan sorof. Teks turat mentah, analisis teks turat mentah. Analisis nahu dan sorof, pemahaman makna, presisi. Yang pertama yaitu struktur bahasa itu sebagai kunci. Nahu dan sorof bukan sekedar aturan teknis, melainkan arsitektur yang memungkinkan teks klasik dapat dibedah secara logis dan sistematis. Yang kedua yaitu kode pemikiran utama. Setiap perubahan harokat dan derivasi kata menyimpan lapisan makna filosofis yang sengaja diletakkan oleh para pengarang kitab terdahulu. Ketiga yaitu mitigasi misinterpretasi penguasaan mendalam terhadap sintaksis itu mencegah kesalahan fatal dalam pengambilan hukum atau kesimpulan teoritis dari teks turat. Kemudian yaitu ada prinsip seleksi dan adaptasi. Menjembatani kekayaan intelektual teks turat klasik dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab yang aplikatif dan relevan bagi pembelajar masa kini. Metodologi penyederhanaannya ada penyederhanaan visual, menambahkan harokat lengkap dan tanda baca modern, serta terjemahan perkata pada istilah kunci untuk mempermudah pemahaman mandiri. Itu restrukturisasi kalimat itu mengubah struktur kalimat kompleks atau tarkib itu menjadi lebih ringkas tanpa menghilangkan esensi makna dan keindahan sastra aslinya. Matriks kriteria seleksi teks itu klasifikasi tingkat dan karakteristik teks, itu strategi adaptasi. Yang pertama adalah mustadi atau dasar, itu teks dengan kosakata harian, struktur jumlah ismiyah atau fi'liyah sederhana, pemberian harokat periu dan glosarium kata visual. Kemudian ada mutawasit yaitu menengah, yaitu dimulai dengan menggunakan majaz atau metafora dan struktur gramatikal bersusun agar analisis struktur kalimat dan penyederhanaan diksi yang arkais. Yang ketiga itu ada mutaqaddim atau mahir, itu teks filosofis, puitis dan menggunakan istilah teknis fan ilmu tertentu, komentar, hasyiyah, kontekstual, adaptasi dan paragraf panjang menjadi poin-poin. Teknik penyederhanaan yaitu aspek bahasa melakukan penyelesaian terhadap kosakata, arkais, dan struktur kalimat yang kompleks menjadi ungkapan yang lebih familiar bagi audiens modern tanpa menghilangkan esensi makna asli. Kemudian ada aspek konteks, membangun jembatan
antara teks klasik dengan realitas kehidupan kontemporer, memastikan relevansi ajaran tetap terjaga dalam menghadapi tantangan zaman baru. Contoh konkretnya, penyajian materi menggunakan ilustrasi praktis yang mudah untuk dipahami santri, pelajar mengubah teori abstrak menjadi aplikasi yang nyata dalam keseharian. Kemudian itu integrasi Turats modern, itu rekontekstualisasi nilai klasik, menghubungkan esensi ajaran klasik dengan isu-isu kontemporer agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman modern. Digitalisasi dan teknologi, optimalisasi dan platform digital sebagai instrumen riset yang melakukan aksesibilitas referensi primer. Kemudian itu metodologi pembelajaran, yaitu penerapan blended learning dan higher order thinking skills untuk mengasah daya kritis santri terhadap teks. Itu kemudian yang terakhir ada tantangan dan kesimpulan. Tantangannya itu karena adanya kesenjangan bahasa, kemampuan berbahasa yang rendah, bahasa Arab yang rendah, dan stigma tidak relevanan teks klasik di era digital. Sedangkan untuk adaptasi digitalnya yaitu mempermudah akses bagi generasi Z melalui platform modern, visualisasi data, dan bahasa yang inklusif. Untuk kesimpulannya adalah teknologi adalah kunci utama untuk menjaga akar intelektual Turats tetap hidup dan relevan. Kemudian ada analisis strategi adaptasi Turats, strength atau kekuatan. Kedalaman materi keilmuan orisinal dan metodologi berpikir kritis yang sudah teruji berabad-abad. Sedangkan untuk weaknesses atau kelemahannya, format fisik yang sulit dijangkau massa dan penggunaan terminologi teknis yang sangat padat. Kemudian ada opportunities atau peluang. Tingginya itu minat generasi muda terhadap konten literasi digital dan kemudahan distribusi via media sosial. Itu adalah threat atau ancamannya itu disrupsi informasi instan dan berkurangnya minat studi mendalam terhadap teks-teks otoritatif.